أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف والمصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه. Telah berkata pengarang kitab rahimahullah ta'ala, semoga kita mendapat ilmu dari beliau. Imam Ibnu Athaillah pernah berkata, ma taraka minal jahli syai'an man arada an yuhditha fil waqti ghaira ma adharallahu fih. Barang siapa yang menghendaki bahwa mengadakan atau menjadikan dalam waktu yang tertentu akan selain sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam waktu itu, berarti tidak meninggalkan ia akan sesuatu berupa ketololan atau kejahilan. Nah, masih dalam pembahasan yang sama, bahwa pada minggu yang kemarin kita membahas tentang judul, namanya judul itu adalah jangan tolol dan biadab kepada Allah Subhanahu wa taala. Judul ini keras, tapi harus kita dengarkan baik-baik, bahwa judul ini perlu kita tahu bersama. Jangan tolol dan biadab kepada Allah, berarti kita diperintahkan untuk jangan biadab kepada Allah. Apa salah satunya adab yang kita ini tidak ada adab kepada Allah, atau contoh berkenaan tentang judul yang kita bahas? Jadi Imam Ibnu Athaillah mengatakan salah satu contoh kita ini tidak beradab kepada Allah adalah kita berusaha untuk menciptakan takdir yang pada hakikatnya takdir sudah ada. Berusaha untuk menciptakan waktu yang pada hakikatnya waktu itu sudah ada. Berusaha untuk membuat nominal gaji kita. Bagaimana caranya kita harus dapat gaji yang sesuai dengan apa yang kita mau, yang pada hakikatnya takdir itu mengenai tentang rezeki atau gaji sudah ada. Intinya melawan takdir. Dari pembahasan yang kita bahas tadi, inti dari pada yang dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah adalah jangan pernah melawan takdir. Karena kemanapun pergi, kemanapun duduk, kemanapun engkau beranjak, engkau akan bertemu dengan yang namanya takdir. Nah, takdir itu apa? Ketentuan Allah. Apa itu ketentuan Allah? Aturan yang sudah Allah buat dalam hidup kita, dari lahir sampai nanti kita mati, sampai nanti kita masuk dalam surga atau neraka. Itu semua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu Imam Ibnu Athaillah menyarankan kepada kita agar jangan sama sekali memprotesi takdir atau menambah takdir atau mencoba untuk merubah takdir. Lalu ada anggapan bahwa saya ingin berdoa kepada Allah Tungku untuk mengubah takdir. Apa bisa? Masalah berubah atau tidaknya itu Allah yang mengurusnya, bukan urusan kita. Walaupun pada hakikatnya takdir itu bisa diubah. Bisa. Kenapa kok Tengku bisa mengatakan takdir bisa diubah? Ayatnya mana? Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah itu maha bisa segala-galanya, atas segala sesuatu. Jadi kalau kita mengatakan Allah tak bisa mengubah takdir, berarti Allah punya sifat lemah, kan gitu? Iya. Nah, Tengku saya bingung, Tengku. Di sisi lain saya harus menerima takdir, di sisi lain ketika Tengku bilang tadi harus minta pada Allah untuk merubah takdir. Jadi yang mana? Dua-duanya sama. Lalu di mana kita berada di tengah. Saat takdir itu datang, terimalah takdir itu dengan berdoa kepada Allah agar takdir itu menjadi baik. Itu maksudnya. Saat Allah memberikan ketentuan satu arah, kita berdoa kepada Allah agar arah itu berubah menjadi arah yang baik. Nah, itu namanya. Di sisi lain kita menerima takdir, di sisi lain kita meminta kepada Allah untuk merubah takdir itu. Apa Allah tak sanggup? Ya sangguplah. Allah yang buat kok. Begitulah makna yang dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah. Lalu contoh kita anak muda ini bagaimana? Contohnya saat kerja. Saat menuntut ilmu lah. Saat belajar nahu, belajarlah nahu itu. Saat kita mencari uang, carilah uang. Saat kita beribadah.
Tapi ada hal yang harus kita ingat. Apa itu? Bekerjalah kalian di bawah takdir Allah. Ya, jangan ada sama sekali kita ini semuanya melawan takdir. Sudah ya, itu pembahasan kita yang sudah kita bahas pada malam kemarin. Nah, kita lanjutkan. Abuya almarhum mengatakan, ketentuan Allah dalam waktu dan zaman adalah salah satu arti dari perkataan waktu menurut istilah ahli tasawuf. Kita jangan sampai salah pengertian, seolah-olah pengertian waktu di atas artinya menyerah tanpa ikhtiar, dan tiada berbuat sesuatu yang dianggap baik oleh agama. Nah, itu dia. Ini Abuya yang mengatakan ini. Lah, kok Abuya tengku? Ya, perkataan Imam Ibnu Athaillah dijelaskan lebih panjang oleh Abuya kita. Tadi perkataan Imam Ibnu Athaillah apa? Singkat, jangan lawan takdir, kan gitu. Dibuat lagi oleh Abuya kita, dijelaskan lebih panjang lagi oleh Abuya kita. Salah satunya adalah masalah waktu, kata Abuya. Waktu itu terus berjalan tanpa henti, tanpa berhenti, tanpa diundurkan atau dimundurkan, dia terus berjalan. Begitulah kehidupan kita. Mau kita undur tak bisa, mau dilebihkan tak bisa, mau diberhentikan pun tak bisa. Nah, begitulah tahu ya. Maka jangan kita ini berada pada orang yang sudah rela. Apa maksud aku begini? Kalau kita udah miskin, misalnya contoh, kita bilang sama orang, udah apain lagi? Saya udah miskin, udah Allah takdirkan gini, ya gitu. Itu jangan. Jangan sama sekali mengatakan diri kita itu begitu. Kenapa? Itu samanya kita ini ya manusia yang pesimis. Padahal dalam Al-Quran kita dilarang untuk pesimis. Ya kan? Dilarang untuk kita ini pesimis. Artinya apa? Harus tetap optimis. Bagaimana maksud daripada surah optimis? Silahkan kalian kerja, silahkan kalian kuliah, silahkan kalian mencari uang. Jangan pernah menganggap diri kalian, ya udahlah segini aja batas saya. Kamu kenapa nggak makan? Ada nasi. Terus nggak cari? Ya udah apain lagi gini lah, ada nasi, udah ada nasi. Gitu jangan tuh. Jangan ada model hidup begitu. Kamu kenapa muka kamu jelek gitu? Nah itu lain lagi kalau ada surah gitu. Kalau surah begitu, gimana jawabannya? Jawabannya begini. Kalau Anda katakan saya jelek, sama artinya Anda mengatakan pencipta saya itu jelek. Gitu ya. Jadi gitu ya. Maka oleh karenanya jangan sama sekali kita ini rela terhadap waktu. Ya, jam itu kan terus berjalan. Tapi pada hakikatnya jam itu bisa kita gunakan dalam jalan yang baik. Jangan kita itu udah tengku saya udah begini aja, udah apain lagi, ini saya miskin. Nah itu jangan tuh. Terus nggak cari kerja, sama aja tengku saya cari kerja nggak dapat kerja. Ya udah saya begini aja. Nah itu ya tidak boleh dalam Islam. Maka kata Abuya, jangan sama sekali kita menganggap diri kita begitu. Terus apa yang kita lakukan? Ikhtiar terus. Tidak ada di dunia ini kegagalan. Yang ada di dunia ini kesalahan. Yang pepatahan. Tuan bugahnya, tuan bugah. Jadi hanalah itu tidak ada di ilmu-ilmuwan lain. Mungkin ada, saya nggak tahu. Yang jelas tidak ada kegagalan di dunia ini. Yang ada adalah kesalahan. Kenapa Tengku katakan tidak ada kegagalan? Karena kegagalan itu berasal dari kesalahan. Jika engkau tak berbuat salah, engkau tak akan pernah mengalami gagal. Kan begitu kan? Nah, jika engkau berbuat salah, maka engkau akan gagal. Jadi sebenarnya hakikatnya kegagalan itu tidak ada. Kapan dia ada? Adanya kesalahan. Berarti bisa diambil kesimpulan di mana poin terpenting di sini, kegagalan atau kesalahan? Ya kesalahan. Maka oleh karena itu hidup di dunia ini tidak ada istilah gagal, tapi hidup di dunia ini banyak istilah salah. Jika engkau salah maka bersiaplah untuk gagal. Jika engkau tak perbaiki maka bersiaplah untuk terus mengalami kegagalan.
Begitulah tasawuf mengajari kita. Oleh karenanya, jangan menganggap diri kita ini gagal terus. Tidak ada gagal di dunia ini. Yang ada kesalahan. Maka oleh karena itu, saat kita mencari kerja, carilah terus walaupun tak kaya-kaya. Ya. Ibadah demikian juga. Beribadah terus walaupun kita ini bermaksiat terkadang. Ya, maksiat jangan jalan terus. Berusaha untuk berhenti sedikit demi sedikit. Nah, itulah saat Allah memberi takdir, kita harus ada usaha namanya. Kata Abu tadi apa? Harus ada ikhtiar. Ya, insya Allah. Allah itu tak jahat pada kita. Allah itu ingin melihat hambanya menangis di depannya saat dia meminta. Kalaulah Allah membuat orang di dunia ini kaya semua, maka tak ada yang namanya doa. Kapan doa itu ada? Saat orang merasa butuh. Kapan merasa butuh? Saat dia tidak ada. Itulah Allah ciptakan yang namanya ya sesuatu yang tak ada. Kalau Allah menciptakan semua sesuatu di dunia ini ada, maka tidak ada itu tidak ada, sifat tidak ada itu tidak ada, maka tidak ada yang namanya sholat, tidak ada yang namanya haji, tidak ada yang namanya pahala. Nah, disitulah Allah ciptakan sesuatu yang tak ada di baliknya, di balik sifat ada. Nah, gitu ya. Nah, lalu Abu lanjutkan. Pengertian waktu yang begini tidak sejalan dengan ajaran agama kita. Jadi kata Abu yang demikian kita jelaskan tadi itu tidak diajar dalam agama. Terus tentu kalau tidak ajaran agama gimana? Berarti kita tidak baik mengerjakan sesuatu tanpa ya aturan agama. Kita wajib menyerah kepada hukum Allah dalam waktunya dan zamannya. Nah, itu kata Abu. Jadi kata Abu kita wajib menyerah. Ya, kita wajib menyerah pada hukum Allah dalam waktu dan zamannya. Tetapi kita harus berusaha pada mengerjakan kebaikan pada ketentuan Allah yang telah ditetapkannya kepada kita. Harus diusahalah. Itu kan sama seperti dokter memvonis 2 tahun hidup. Ya. Nah, itu si A itu nggak lama lagi hidupnya. Mungkin 2 tahun lagi udah mati. Lalu orang datang jenguk pada kita, gimana keadaan kamu? Mana ada keadaan saya? 2 tahun lagi udah mati. Terus gimana juga? Ya udahlah, terpaksa saya bagi harta. Nah, itu sama artinya menyerah, berada di takdir Allah tanpa usaha. Alah tentu sama aja usaha, mati juga. Yang buat mati itu siapa? Dokter atau Allah Subhanahu wa taala? Begitu kan? Nah, itu sama seperti kisah seorang anak muda yang diberitahu oleh Nabi Sulaiman bahwa malaikat pencabut nyawa sudah datang. Nabi Sulaiman mengatakan, wahai anak muda, esok engkau akan dicabut nyawa oleh malaikat pencabut nyawa. Maka merasa mengerilah si anak muda tadi, maka menyuruhlah Nabi Sulaiman. Apa menyuruh Nabi Sulaiman oleh anak muda tadi? Wahai Sulaiman, ya, tolong kirimkan awan kepadaku dan kirimkan aku ke negeri India. Suruh minta kirim ya, biar malaikat maut itu tak datang besoknya. Karena besok dia untuk cabut nyawa. Dia minta dikirim ke India. Maka di keesokan harinya datanglah malaikat maut tadi memberi salam kepada Nabi Sulaiman dan ingin meminta izin menjalankan tugasnya untuk mencabut nyawa si anak muda itu. Maka saat ia ingin minta izin, Nabi Sulaiman pun berkata, wahai malaikat Allah, bahwa sesungguhnya anak muda itu telah aku kirimkan ke India. Apa kata malaikat tadi? Ata'ajjabu minhu. Masya Allah, aku merasa takjub kepadanya. Heran Nabi Sulaiman, kenapa engkau takjub kepada dia? Apa kata malaikat tadi? Umirtu biqabdi ruhahu bi ardil hindi. Dalam catatanku, aku disuruh oleh Allah anak muda ini untuk aku cabutkan nyawanya di India. Ata'ajjabu minhu, aku merasa takjub padanya. Kenapa takjub? Karena tiba-tiba dia sudah ada di India. Di suratku ini tercatat dia akan dicabut nyawanya di India. Itu namanya takdir. Mau kemanapun pergi, takdir namanya. Tapi kata Abu jangan berada dia di situ saja. Seperti dokter memvonis 2 tahun.
kamu nggak makan, enggak lah, nanti mati juga. Kamu nggak minum, enggak lah, itu jangankan 2 tahun, besok pun udah mati. Nah, jadi bagaimana juga tentu dia harus jalani hidupnya, ikhtiar terus, ikhtiar. Nah, gitu ya. Ya, paham ya? Berkata Ustadz Abul Qasim Al-Qushairi, sebagian dari perkataan ahli tasawuf ialah al-waqtu saifun, artinya waktu itu adalah pedang. Orang tasawuf itu sering menggunakan kata waktu itu dengan pepatah saifun, pedang. Waktu itu pedang. Kenapa waktu itu pedang? Karena waktu memang orang Arab itu kan adatnya tak jauh daripada menggunakan pedang. Perang dengan pedang, adat mereka masa Quraisy sebelum datang Islam pun pedang itu ada simbol tersendiri bagi adat mereka. Maka pedang, kata mereka itu al-waqtu saif, waktu itu bagikan pedang. Sebagaimana pedang memutuskan. Pedang itu apa sih fungsinya? Nah, pedang itu fungsinya menurut yang dikatakan oleh Abu Qasim Al-Qushairi. Abu Qasim Al-Qushairi mengatakan pedang itu fungsinya adalah senantiasa untuk memotong. Maka demikian pula lah waktu, kata Abu Qasim Al-Qushairi. Kehendak Allah, ketentuan-ketentuannya yang berlaku pada waktu, ya, tertentu adalah merupakan hakim yang berjalan keputusan dan ketentuan. Demikianlah seperti pedang tadi. Pedang itu kita gunakan untuk memutuskan sesuatu. Maka ketika waktu itu kita tak pakai dengan jalan yang benar, dia seperti pedang, memutuskan segala sesuatu. Jadi bagaimana juga Tengku caranya, gunakanlah pedang itu kepada hal-hal yang bagus, hal-hal yang baik, hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya sebagaimana mata pedang dapat memutuskan sesuatu, maka demikian pula lah kehendak dan ketentuan Allah dalam waktu dan zaman adalah menjadi hakim atas segala-galanya. Ya, hampir sama seperti jam. Kalau Abu Ya di sini atau Abu Qasim Al-Qushairi mengibaratkan takdir itu sebagaikan pedang, kalau saya tadi mengibaratkan takdir itu bagaikan jam. Tidak ada di dunia ini jam kalau udah di depan di jalan mundur ke belakang, kecuali baterai habis. Kalau baterai habis, ya itu masuk akal. Nah, ini baterai bagus, harganya bagus, jamnya bagus, jarumnya bagus, semua bagus. Kalau udah jarum bagus, baterai bagus, semuanya bagus, jalannya udah pasti bagus. Kan nggak mungkin jalanan sewak. Maka oleh karena itu hidup ini seperti jam, jalan terus. Kita ini berada di balik berjalannya jam. Lalu apa yang kita ambil tentu sebagai kesimpulannya, janganlah kita ini hanya menerima seperti mana jarum jam berjalan, tapi harus ada usahalah sedikit. Sedikit-sedikit kita bilang, ya saya udah begini hidup saya tentu. Coba lihat wajah saya kan melas ya. Ada aku lihat. Nah, udah miskin begini, mau saya usaha pun tetap miskin. Nah itu nggak boleh. Nah, tidak boleh. Ya. Nah maka kesimpulannya yang dikatakan oleh Abu Qasim Al-Qushairi, hiduplah seperti pedang. Ya. Pedang itu bagaikan waktu itu bagaikan pedang. Pedang itu fungsinya memotong, memutus siapa yang ingin diputuskan oleh pedang ini. Maka demikian juga takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau engkau tak pandai menggunakan waktu, maka waktu itu akan membunuhmu. Al-waqtu kas-saif, waktu itu bagaikan pedang. In lam ta'malu bil khairi, ya, fayaqtulaka. Jika engkau tak pandai menggunakan pedang itu untuk memutuskan sesuatu, maka dia akan memutuskan kamu. Itu patah Arab. Lalu gimana patah orang Indonesia? Ya, nggak tahu. Kalau Arab itu sering pedang itu menjadi simbol atau ikon adat mereka. Kalau kita apa? Dangdut. Nah, berarti dangdutlah itu dibuat ikonnya. Ya. Kalau kita apa di Aceh ini apa biasanya? Ya, kalau orang itu pedang, ya, kita pasti ada satu ikon atau simbol yang kita jadikan sebagai adat. Itu pasti ada. Setiap wilayah itu ada. Pintu, ya, pintu Aceh.
Icon itu sama apa topi hukum Ya. icon kita. Dah. Lalu Abuya kita almarhum melanjutkan, karena itu agar diri kita selamat, tidak ada lain jalan selain kita harus pandai menerima ketentuan Allah dan ridha Allah. Nah, gitu caranya. Jam itu terus berjalan, tapi gunakanlah jalan waktu jarum tadi itu ya ke jalan yang benar. Maksudnya bagaimana tuh? Bangun pagi langsunglah sholat subuh. Kalau subuh telat langsung pergi qada. Habis itu carilah kerja. Pulang kerja maka mengaji atau sholat. Itu namanya menggunakan waktu yang tepat dan benar. Maka demikianlah kata Abuya tadi. Walaupun jam itu terus berjalan, tapi gunakanlah jam itu ke jalan yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apabila kita tidak pandai, maka kita akan digilas oleh pertarungan, perputaran waktu. Sehingga ketentuan Allah dalam setiap waktu dan zaman tidak dapat kita ambil manfaatnya untuk kebaikan dan keselamatan diri kita. Atas inilah kiasan perkataan hukama itu ahli fikih. Coba dengar ya. Ada satu kaidah ahli fikih begini bunyinya. As-saifu layyinun massuhu qati'un hadduhu faman la yanahu salima wa man khashanahu istalama. Pedang adalah lembut sentuhannya, lagi memutuskan ketajamannya. Pedang itu kan lembut ya. Kita pegang itu kan lembut ya. Tapi kalau udah dia bergerak, hati-hati. Apapun depannya bisa terputus. Maka barang siapa yang berlembut-lembut dengan pedang, ia akan selamat. Dan barang siapa yang berlaku kasar pada pedang, ia pasti putus karenanya. Berlembut-lembulah dengan pedang. Ya, seperti kita potong cabai lah. Kalau udah ahli sekali nggak apa, ambil cabai, dilempar ke langit, ke udara, potong-potong dulu. Tapi kalau baru sekali, potong sedikit. Itu kan menggunakan pisau dengan baik. Pengertian perkataan ini ialah apabila kita menyerah dengan pengertian di atas kepada hukum waktu, yakni hukum Allah, maka kita selalu selamat dan lepas dari bahaya. Sama seperti pedang, apabila kita mempergunakan dengan baik, kita akan selamat. Apabila kita menantang hukum Allah, berarti kita tak mau terima dengan takdir Allah. Sedikit-sedikit kita mengeluh dengan sakit, sedikit-sedikit kita mengeluh dengan kemiskinan, sedikit-sedikit kita mengeluh dengan yang lain-lainnya, yakni tidak ridha atasnya, maka kita akan celaka dan usaha kita akan sia-sia belaka. Masa lembu? Ya, orang kalau sudah tersinggung sedikit perasaannya, itu akan mudah marah. Siapa orang yang tersinggung akan mudah marah? Itulah orang yang tak pandai menggunakan waktu. Lah kok ke situ larinya? Orang yang tak pandai menggunakan waktu sama artinya ia pun tak pandai mempergunakan dirinya dalam waktu itu. Artinya apa? Dia tak pandai memanage dirinya sendiri dalam mengatur waktu. Orang kalau teracak-acak itu pasti tak bagus. Coba aja dengar. Orang kalau udah kerja teracak-acak nggak bagus. Buku teracak-acak nggak bagus. HP kita teracak-acak nggak bagus. Pokoknya apapun di dunia ini yang teracak-acak tak bagus lah. Kalau surga teracak-acak itu nggak tahu. Maka oleh karena itu orang kalau tak pandai menjaga dirinya memanage waktu, maka dia akan kacau dalam hidupnya. Sedikit dicukai marah ya. Karena tak berani marah pada orang lain, ya pada pintu. Mau dia pukul orang teman dia karena dia nggak berani, udah pintulah sasarannya. Atau masuk WC dia tendang lah itu bintis. Kenapa orang seperti itu cepat marah? Karena dia tak pandai memanage waktu. Kan? Apalagi dia tak dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kiasan apabila kita tidak pandai mempergunakan pedang yang tajam lagi berpisah, maka kita akan luka kena pedang dan mungkin pula masuk mencekam biasanya ke dalam tubuh kita. Itu udah habis penjelasannya.
Jadi kesimpulan yang kita dapat dari pembahasan malam ini, yaitu dalam kitab tasawuf, adalah kalau orang Arab itu ikon kehidupan mereka lari kepada pedang namanya. Kalau kita nggak tahu. Maka oleh karena itu para ahli hukama, ahli fikih, ahli tasawuf dan ahli tauhid selalu menggunakan pedang sebagai ikon dalam bidang ilmu mereka. Apa pedang itu? Gunakanlah pedang itu pada hal yang lembut agar dia tak memotong kita. Tapi kalau kita marah pada pedang itu, dia akan memotong kita. Kalau pedang sudah marah, maka kemanapun ia melayang akan terkena, akan terpotong, akan tercincang-cincang. Begitu jugalah kehidupan kita. Kalau kita memanage waktu tak pandai dalam hidup, maka seperti pedang. Bagaimana sih contoh yang tak pandai memanage hidup? Saat kerja dia tak kerja, saat sholat dia tak sholat, saat tak sholat dia sholat. Nah, itu kan waktu. Nah, saat kencing dia tak kencing, saat dia tak kencing dia kencing. Saat dia makan tak makan, saat tak makan dia makan. Itu kan udah beracak-acak. Kalau udah beracak-acak gimana kehidupannya? Ya hancur lah. Tunggu, saya nggak percaya. Kalau nggak percaya besok coba saat makan tak makan, saat tak makan makan. Kacau lah. Kalau yang semakna itu kacau, apalagi ibadah. Saat subuh azan dia lalai, saat sudah habis azan dia sholat. Terbalik namanya. Saat Allah ciptakan malam untuk tidur dia jaga, saat Allah ciptakan siang untuk jaga dia tidur. Hasilnya apa? Nah, begitulah hidup kita. Maka oleh karena itu, saran dari kitab tasawuf ini adalah gunakan waktu sebaik-baiknya. Minimal di dunia ini adalah kita tercatat sedikit di dalam suratan amal kita nanti, bahwa kita termasuk orang yang membela agama suatu saat nanti. Dibaca oleh Allah, oh kamu dosa banyak sekali, tapi saya lihat ada sedikit pembelaan kamu terhadap agamaku. Kalau Allah sudah lihat satu titik yang putih itu di antara ribuan titik yang hitam, lalu Allah menurunkan rahmatnya, hitam jadi putih semua. Karena rahmat tadi. Apa maksudnya dengku? Hiduplah di dunia ini, sedikit tidaknya goreskan sejarah hidup membela agama ini. Membela agama kan tak mesti harus dikedaya. Ada harta, kasih harta, itu membela agama. Ada jasa, berikan jasa, membela agama. Ada ilmu, kembangkan ilmu itu membela agama, gitu. Ada wifi, pakailah wifi itu untuk membela agama. Ada Android, pakailah Android itu untuk membela agama, gitu kan? Ada iPhone dan sebagainya, pakailah itu semua untuk membela agama. Bagaimana caranya? Caranya ya tergantung pada kita. Apa sih pandai kita dalam bidang Android? Wah, saya bisa buat aplikasi. Buatlah aplikasi dalam bidang agama. Apa sih yang bisa kita buat di YouTube? Buatlah di YouTube itu dalam bidang agama. Jangan habis banyak waktu. Ya, Allah Maha Adil kok. Insya Allah Allah akan melihat, wah ini hambaku ini dosanya 99,99%. Satunya hanya satu titik yang dia pernah menyumbang, ya, uangnya untuk fakir miskin, dia pernah menyumbang uangnya untuk perjuangan Palestina. Saat itulah Allah turunkan rahmat. Apa mungkin? Mungkin. Coba lihat orang yang mati saat dia memberikan air kepada anjing. Dia adalah penzina, sholat tak pernah, tapi rahmat Allah turun besar sekali. Coba lihat. Ahli surga, coba lihat. Ahli surga dia, padahal dia penzina. Cerita itu kan maklum kan? Di mana-mana kita baca memang udah kita tahu, tapi coba lihat rahmat Allah. Nah, di sisi lain seperti anak muda yang dahulu pernah datang kepada Nabi meminta ampun, lalu Nabi katakan, engkau tak ada ampun. Ada? Anak muda itu dia kerjanya mengorek-ngorek kuburan perempuan yang perawan itu, dia perkosa, dia ambil semua bahan benda, dijual sama dia semua. Lalu kata Nabi, tak ada ampun baginya. Tapi apa kesimpulannya? Saat itulah Jibril datang kepada Nabi, lalu bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, yang memberi ampun sesungguhnya siapa? Engkau atau Allah? Allah, jawab Nabi. Yang memberi rahmat engkau atau Allah? Allah, jawab Nabi. Yang memberi ridha engkau atau Allah? Allah, jawab Nabi. Lalu kenapa engkau menanahkan anak muda tadi untuk pergi, lalu kau katakan dia tak dapat taubat?
Nah, maka Nabi panik, menangis, panggillah anak muda tadi. Anak muda itu baru temukan 7 hari 7 malam setelah dia merasa lapar, merasa tak minum-minum. Kenapa? Karena bagi anak muda itu menganggap, ya Allah, ya Tuhanku, di tengah padang pasir dia berdoa, jikalah Rasulmu saja sudah katakan demikian, bagaimana denganmu? Maka oleh karena itu saya tak makan lagi, ya Allah, saya ingin taubat. Putus asalah bahasa lainnya anak muda ini. Selama 7 hari tak makan, selama 7 hari tak minum. Dicari oleh sahabat, maka dia sudah lemas di atas padang pasir. Dibawalah dia kepada Rasulullah SAW, lalu Rasulullah memberi kabar bahwa taubatnya itu sudah diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saat dia mendengar itu, dia menangis yang keras, meninggal langsung. Nah, itu rahmat Allah ya. Nah, itulah kesimpulannya ya. Memanage waktu ya sebaik-baiknya lah. Ya, membawa waktu ya. Nah, gitu ya. Membela agama itu kan banyak. Beli sanggar untuk para tengku kan membela agama. Nak saya. Nah, gitu ya. Ayo deh, Allah alam.